Nah, kemarin kan ada beberapa request, Pak, kalau yang masih calon atau potensi itu seperti apa? Oh, berarti kita hari ini kita milih Ikan yang potensi. potensi. Kalau istilah Jepangnya itu tategoi. Nah, tategoi itu adalah ikan-ikan yang saat ini memang belum finish 100%, namun potensinya kalau ikan ini finish, sekali lagi finishnya berapa lama itu misteri ilahi. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Oke, nah teman-teman jangan lupa ya, tonton terus Blaze Channel. Ini yang dibalik layar selama ini, Debri namanya. Dia salah satu yang ikut Blaze lama juga, paling lama. Udah sangat senior. Nah, memang Blaze Channel itu untuk penguploadan, jadwal, schedule dan lain-lain selain Norma juga Debri ini. Nah, biar teman-teman tahu nih wajahnya. Kalau punya calon belum kok? Nah, kayaknya sudah gonta ganti malahan kayaknya. Wah, ya. ini Itu. Tapi kalau mau inden siapa tahu next gitu kan. Ya, nah ini Debri ya. Masih muda juga dan kebanyakan masalah IT, kemudian masalah YouTube, masalah dan lain-lain memang Debri yang saya percaya untuk mengelola gitu. Kalau Mas Anam, teman-teman yang lain kan mungkin teman-teman Blaze People sudah hafal kan, sering muncul. Nah, ini Debri ini jarang muncul nih di belakang layar ya. Oke, nah kita mau review ikan. Nah, sebetulnya saya kepengen kadang kan begini, kadang teman-teman yang lihat tuh kan ikan sudah bagus, udah jadi, udah siap show, udah show quality gitu kan. Nah, kemarin kan ada beberapa request, Pak, kalau yang masih calon atau potensi itu seperti apa? Oh, berarti kita hari ini kita milih ikan yang potensi. Kalau istilah Jepangnya itu tategoi. Nah, tategoi itu adalah ikan-ikan yang saat ini memang belum finish 100%, namun potensinya kalau ikan ini finish, sekali lagi finishnya berapa lama itu misteri ilahi. Gitu loh, kita nggak pernah bisa mastiin dong. Nah, sekarang kalau saya beli ikan bahan atau tategoi, saya bisa ngeramal, oh ini 1 bulan pasti jadi, 2 bulan pasti jadi. Sakti saya. Gitu. Saya nggak sesakti itu teman-teman, cuman feeling aja, feeling. Feeling itu kan dalam arti bisa terjadi kalau kita perbanyak jam terbang dan perbanyak referensi. Seperti itu. Yuk kita review yuk, supaya nggak kemalaman. Nah, ini ikannya ya. Oke, nah ini ada 2 ekor. Ih, flora cerewet ya. Nah, ini kebetulan 2 ekor ini satu farm, dari farm Ogata semuanya. Dan ini Jumbo Tosai, ukuran 30 up lah. 30 up, dan teman-teman lihat ini anatominya. Secara anatomi kondisi puasa hampir 2 minggu. 2 minggu Tebel kayak begini, kayak rudal. Dan dua-duanya jantan. Nah, ini kesukaan saya, ini favorit saya. Nah, kita bahas dulu yang pertama adalah soa dari farm Ogata ini. Nah, teman-teman lihat nanti foto dan video detailnya akan saya lampirin. Kalau kita ngelihat ikan ini sekarang kayak ikan busem, kayak ikan ngedrop, betul nggak? Bener kok. Ya kan, suminya masih samar-samar, beberapa beni samar-samar, ibaratnya sasinya atau batas merah putihnya juga belum pakem. Gitu. Nah, ini intinya ikan ini masih tategoi dan prospek kedepannya masih bisa improve. Gitu. Dan ikan ini masih muda, hitungannya baru 1 tahunan, termasuk oke lah. Untuk usia segitu dari farm Ogata. Nah, inilah yang saya bilang tetap kita kalau ikan soa pilih letak beninya dulu. Nah, ini kan beninya enak nih, stepnya nih dari kepala, tengah badan, belakang. Nah, pangkal ekor pulang sedikit nih, nggak apa-apa, masih toleransi kan. Nah, sumi-suminya tinggal ngikutin. Nah, kalau kita lihat juga suminya ini kan juga letaknya ini mengikuti beni merahnya ini bisa pas gitu. Dalam artian pas itu kebanyakan juga enggak, terlalu dikit juga enggak. Nah, nanti saya akan bikinin satu fotonya, estimasinya kalau finish seperti apa. Oh, berarti ada proyeksinya. Ya, ada proyeksinya. Tapi sekali lagi loh ya, itu proyek. Kadang namanya ikan itu kita juga bisa menjamin 100% bahwa oh pasti seperti itu. Oh, itu saya belum sesakti itu. Jadi, gitu loh. Ada meleset-meleset. Betul, tapi saya jamin yang ambil ikan soa ini dan kita bisa lanjut terima keeping, ya tergantung customer pengen seperti apa. Saya jamin pasti happy banget. Gitu. Ikan ini pasti, aduh kalau udah nanti sebulan lagi aja dah. Sebulan lagi udah makan normal di kolam, udah saya kasih pakan yang terbaik dengan air yang terbaik, wah kaget nanti. Ya pasti improve-nya akan bagus. Nah, ini yang pertama ya, yang soa ya. Nah, yang kedua adalah Kohaku Ginrin atau Ginrin Kohaku dari farm Ogata.
Memang kalau ngelihat merahnya sekarang belum super red, betul ya? Bener kok. Ya, sudah Ada merah, pudar gitu loh. tapi merahnya masih pudar-pudar atau istilahnya sasinya ini masih kelihatan tuh. Tuh lihat tuh. Sasi itu batas merah putihnya ini kan belum pakem. Tapi sebetulnya ini sudah kelihatan nanti pakemnya nih merahnya kemungkinan ini yang sisi kanan ini kemungkinan nyambung nih merahnya, ngeblok. Yang depan ini juga sisi kirinya ini kemungkinan bisa nyambung. Yang belakang ini bisa nyambung juga. Nah, itu nanti patternnya malah jadi cakep 3 step. Gitu. Saat ini kan 1 2 3 4 5 gitu. Kemungkinan bisa jadi 3 step. Tapi sekali lagi, pasti Pak, nggak berani memastikan gitu. Cuman kita Memprediksikan. Dan ikan ini, kalau teman-teman suka ikan mil yang anatominya bulky, berpunuk, hamnya tebel, punggungnya tebel nih, lihat nih. Tuh, lihat tuh. Gila ini. Tuh, mantap. Bahkan kalau secara soa dan ginringnya ini lebih, anatominya lebih stutnya ini lebih enak yang kohakunya ini. padatnya. Ya. Dan Ginringnya juga. gininya termasuk padat ini karena kita kurang cahaya aja gitu loh. Dan farm Ogata ini salah satu farm Jepang yang indukannya juga gede-gede jumbo-jumbo. Tapi saya waktu ambil ikan ini nggak nanya indukannya berapa senti, berapa meter, buat apa juga. Yang penting kok Ya ada udah ngelihat suka. ikannya, suka harganya cocok, saya feeling bakal bisa jadi lebih bagus, ambil udah. Saya tuh orangnya nggak mau ribet, makanya kalau ketemu yang ribet-ribet saya juga nggak cocok. Gitu. Iya, orang akan menemukan yang sefrekuensi. Kalau kitanya ribet, nanti ketemu orang-orang yang ribet. Gitu. Kalau kita nggak ribet, ya ada tetap 1-2 orang yang tetap ribet, tapi ya nanti akan ada orang-orang yang ngerti juga bahwa oh, bahkan ada beberapa customer yang nyari ikan ke saya udah nggak ngelihat ikannya, atau bahkan dia ngomong gini, Pak, pokoknya cariin Pak Adil lah 5 ekor kohaku yang bagus. Yang bagus. Ya, budget maksimal misalkan per ekor 5 juta, udah pasrah. Gitu, aturin pokoknya, nanti kirim ke rumah ke apa. Nah, itu karena mereka sudah beberapa kali ambil dari kita dan sudah ngerti bahwa standar kita seperti ini. Kalau saya ngomong bagus ya bagus, saya kalau jelek pun ya saya ngomong jelek. Bahkan beberapa customer sering nanya ikan yang saya iklanin, saya ngomong. Karena saya tahu levelnya dia udah di atas itu. Oke. Saya ngomong, Pak, jangan Pak, kalau itu buat Bapak udah nggak level. Oh gitu ya? Meskipun murah, iya. Itu buat teman-teman yang mungkin masih newbie dan mungkin budgetnya lebih low gitu. Bapak kan sudah ikannya udah di atas itu. Nah, jadi kita intinya berusaha mengarahkan sesuai kebutuhan. Gitu. Kalau dulu saya diperbankan, diajarin yang namanya know your customer, itu penting. Jadi kita harus tahu dulu customer kita ini kebutuhannya di mana, seberapa, dan dia potensinya atau budgetnya berapa, itu makanya saya sering tanyaan dulu. Supaya saya bisa kasih yang the best. Berarti Seperti bukan semata-mata kita, ini orang budget berapa sih nyari-nyari? itu. Oh enggak, bukan ya, begitu. gitu. Maksud saya gini loh, ini sekali lagi saya kasih contoh ya. Pak, saya cari jenis kohaku, Oke. ya, import. Oke. Budget saya 3 juta per ekor. Coba lihat stok blast ada apa aja. Saya akan kirimin. Nah, Nggak cocok pun, saya nggak apa-apa, sumpah. Nggak harus terus setelah saya kirimin harus beli ya, enggak gitu loh. Tapi minimal saya ngerti, oh range budgetnya orang ini di sini nih. oke, jadi Gitu. kita mau kirim juga gampang. Betul lah, sekarang kalau dia udah budgetnya 3 juta, terus saya kasih yang per ekor 10 juta ke atas, kan nggak ketemu juga. Makanya saya nanya budget dulu. Begitu budgetnya, kadang tuh kemarin beberapa lihat, Pak, saya cari yang 100 ribuan, mohon maaf, kita nggak ada. Kalau mau ya istilahkan masuk grup lelang. Siapa tahu bisa dapat murah di situ. Kan namanya lelang kan juga gambling. Tapi saya ngomong jujur apa adanya juga, ikan-ikan yang terbaik itu jarang kita lelang. Yang ikan-ikan terbaik pasti opsi deal rata-rata seperti itu. Ya, jadi itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi kalau mungkin tim Blast Channel, Blast Koi, bahkan Step Blast Koi itu nanya budget itu, bukan kita mau apa-apa, supaya kita ngerti. Dan kita nanti kasih ikannya yang terbaik yang dengan budget mereka punya. Nggak jadi beli gimana Pak? Bebas. Nggak apa-apa. Nggak ada, maksudnya banyak kok. Saya punya customer yang mungkin sampai dibilang sekarang mungkin ada 2 tahun lebih di grup dan nggak beli sama sekali, saya tetap layani. Gitu, dia nanya apa, tetap layanin gitu. Yang penting pantangannya satu kalau di saya. Satu, jangan biteran. Ya, kedua, jangan deal terus cancel atau ngilang. Itu saya paling anti. Gitu. Saya selama 10 tahun nggak pernah mau deal dengan dealer manapun, ikut lelang dimanapun, ambil ikan dimanapun, sudah iya gitu loh. Bahkan saya hari ini menang lelang, saya nanya, siap kirim kapan bebas? Karena saya udah ngukur, saya punya fatnya udah siap gitu loh. Makanya saya berani ikut lelang ataupun ambil ikan-ikan yang baru seperti itu. Ya, oke. Kita sekarang pindah ini ke kolam angka 8. Wah, ini masuk di kolam. Ya, jumbo nanti ini. kalau sudah 40 up, kita pindah ke kolam jumbo 35 ton. Oke, berarti Progresnya nggak, seperti itu. Oke, siap, mantap. Jadi nggak, maksudnya gini, kan saya sering ngomong kan, kenapa ikan yang masuk sana juga ada kriterianya, karena saya salah satunya berdasarkan pertumbuhannya. Misalkan nih amit-amit nih, bulan ke depan, 2 bulan lagi kok pertumbuhannya ikan ini jelek, ya ikan ini akan saya sortir. Gitu. Tapi kalau progres growth-nya bagus dan improve-nya bagus, langsung masuk kolam yang lebih bagus gitu ya. Oke, yuk mari kita
Nah, oke, sekarang kita udah di posisi pinggir kolam angka 8. Dan ingat seperti biasa, ikan ini sudah melalui proses karantina, kolam ini juga udah puasa 1 hari. Gitu. Nah, Norma shoot kolamnya. Oh, kan celing sekali kan. Nah, tuh ya overpopulasi, tapi kan sekali lagi saya bilang bahwa di sini juga nggak selamanya gitu loh. Nanti akan terjadi sortir, akan terjadi seleksi, ada yang dikirim customer. Nanti besok Sabtu juga kita kirim ke customer Surabaya yang kolamnya 116 ton. Ya, itu yang bikin, iya, yang bikin kontraktor lain, tapi saya acungi jempol 10. Mantap. Ya, Pak Trisno. Itu kolam renang itu. Gila itu. Nah, ikannya kebetulan beliau ambil dari kita ada 10 ekor. Ya, udah nih, saya udah gede-gede. Nah, kita akan antar sendiri. Saya udah janjian dengan beliau, kita dikasih izin untuk nge-review kolamnya juga. Mantap gitu. Loh, buat saya itu juga ilmu. Saya belajar dari kontraktor lain juga. Kebetulan pemborongnya Pak Trisno. Saya udah sempat kontak, nanti kita janjian ngobrol di sana sambil review kolamnya gitu. Nah, saya pun sampai sekarang teman-teman juga masih membuka mata, membuka pikiran. Dalam artian, nah, saya senang sekali nanti kita akan sharing. Intinya saya juga nggak tahu ada seperti apa sistem yang di kolam ini yang mungkin kita belum tahu juga. Tapi kita nanti akan bedah-bedahan di sana. Asik lah. Ya, nanti tim Blaze Channel juga berangkat ya. Oke, yuk kita pindahin yuk. Dibantu Mas Oyin. Pengalaman gini, Bang. Nah, cakep nih ya, sehat-sehat terus, panjang umur, makin bagus. Ini yang soa dari farm Ogata, ukuran sekarang 30 up, 30-an lah. Ya, nah yang satunya ini Ginrin Kohaku dari Ogata Farm juga. Wih, cakep ya. Ya, merahnya ini belum maksimal padahal. Nanti kalau udah finish, udah super red, nah harganya beda dong. Iya dong, makanya kan saya sering ngomong kalau beli sekarang dengan beli yang sudah jadi ya pasti murah sekarang. Makanya termasuk tadi Pak Putu yang kemarin kita review surinya, wah itu murah banget dulu belinya waktu 25 BU. Kalau sekarang beli yang sekarang ya kayak begitu ya mungkin bisa 8 juta, 10 juta. Itu udah prestasi lagi. Kalau nanya Kohade kiranya masih kategori bagus, wah langsung sikat aja teman-teman. Ya sebetulnya gini Lis, kembali lagi ya tergantung selera dan mantepnya gitu. Tapi kan intinya saya berusaha menjelaskan dan mempresentasikan mengenai prospek ikan maupun kualitas ikan apa adanya. Seperti itu, supaya teman-teman pun ini dapat ikan dengan budget yang terbaik dan kualitas yang terbaik, intinya begitu. Ya, kita do the best lah pasti. Meskipun saya sering ngomong bahwa kalau dealer yang lebih bagus dari Blaze Koi banyak banget. Kalau teman-teman ke Jakarta, ke Surabaya, ke Bandung itu wah Blaze Koi belum ada apa-apanya. Serius, karena itu senior-senior saya. Itu guru-guru saya. Iya gitu loh. Tapi saya pun juga sempat berguru juga. Wah, lah dulu sebelum pandemi kan tanya tuh Debri. Nggak pernah saya sebulan nggak keluar kota, sendirian loh. Naik kereta, naik pesawat. Cuma masalah ingin belajar. Ingin belajar dan pilih ikannya saya langsung. Gitu. Ya intinya sih ada prosesnya lah seperti itu. Saya pun bisa sampai sekarang makanya berusaha apa yang saya tahu saya coba sharingkan juga ke grup WA. Makanya teman-teman kalau yang kepengen dapat edukasi, sharing dan lain-lain, update ikan terbaru, update ikan untuk show, update keeping dan lain-lain, masuk aja ke grup WA. Gitu. Nggak harus beli atau ikut kok, bebas kok. Saya kan nggak pernah kan. Oh kalau masuk ini, syarat apapun gitu. nggak ada. Yang penting ya ada data nama dan domisili kota. Minimal kita untuk catatan aja sih, seperti itu. Dan ilmu bakalan banyak. Banyak. Termasuk nanti update dari Blaze Channel, sharing-sharing mengenai apa, kita juga postingnya di grup WA. Seperti itu. Ya, terima kasih kok ya. Ya, thank you banget. Udah malam, waktunya kita istirahat. Dan terima kasih sekali lagi. Jangan lupa dukung, like, comment, subscribe, dan share video-video dari kami. Dan semoga channel kami bisa berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. Bye.